Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Di sini kami akan memaparkan beberapa program mengenai PPSRT atau Program Pengolahan Sampah Rumah Tangga. Selamat menyaksikan. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia yang berkualitas dan lebih baik. Seiring dengan berkembangnya zaman, fungsi lingkungan menjadi terancam oleh polusi, pemborosan penggunaan sumber daya alam, dan lingkungan yang tercemar. Pendidikan merupakan salah satu aspek utama sasaran pembangunan bangsa Indonesia. Proses pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya merupakan proses pengorganisasian nilai dan konsep untuk membina keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan menghargai hubungan manusia dengan lingkungan. PPSRT, Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, merupakan salah satu program yang mendorong terciptanya pengetahuan dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam dunia pendidikan, pendidikan lingkungan hidup atau PLH merupakan salah satu pembelajaran yang menambah pengetahuan tentang lingkungan dan penerapan pendidikan karakter bagi siswa. Pendidikan lingkungan hidup menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah ataupun masyarakat. Pendidikan lingkungan hidup sangat perlu diberikan karena di lingkungan yang kita tinggali banyak terjadi masalah lingkungan. Salah satunya adalah sampah-sampah yang kurang dikelola dengan baik, mengingat sampah merupakan sumber penyebab lain kerusakan lingkungan. Sampah yang menumpuk menjadi hal yang berpengaruh dan membahayakan kesehatan lingkungan. Menurut Kemendiknas tahun 2010, sikap peduli lingkungan adalah tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Sikap peduli lingkungan merupakan sikap yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mengingat lingkungan merupakan tempat kehidupan manusia. Sikap peduli lingkungan adalah sikap yang harus dimiliki setiap individu untuk menjaga dan tindakan selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam yang terjadi dan berupaya untuk melestarikannya. Setiap aktivitas manusia akan menghasilkan buangan atau sampah, maka volume sampah pun akan terus bertambah seiring meningkatnya populasi penduduk. Menilik kondisi tersebut, sudah sepatutnya jika setiap penduduk turut andil dalam penanganan masalah sampah. Penanganan masalah sampah dapat dimulai dari salah satu sumbernya, yaitu sampah rumah tangga. Dalam hal ini, kelompok kami membuat suatu program, yaitu PPSRT atau Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, yang merupakan sebuah program yang bertujuan untuk membuat sebuah perubahan kecil untuk masa depan yang lebih baik dan terbebas dari sampah. Untuk mewujudkan program ini, kami memiliki 5 program yang berdasarkan pada prinsip 5R, yaitu refuse atau menolak, reduce atau mengurangi, reuse atau memakai kembali, recycle atau mendaur ulang, dan rat yaitu mengolah. Untuk program yang berdasarkan pada prinsip refuse atau menolak, yaitu program Think Before Buying or Receiving Something. Coba pikirkan benda apa yang biasanya kamu terima tetapi kamu tahu itu tidak akan kamu gunakan dan akan segera berakhir di tempat sampah. Misalnya, kantong plastik sekali pakai, brosur, dan pamflet promosi yang tidak kamu minati. Untuk benda-benda semacam ini, kamu harus berani untuk menolaknya. Tapi jangan lupa pakai cara yang sopan ya. Sebelum memutuskan untuk membeli barang, berikut beberapa pernyataan yang bisa digunakan untuk menjalankan prinsip pada program ini. Yang pertama, kita harus memikirkan apakah saya memerlukannya? Kemudian, apakah ini akan menambah nilai dalam kehidupan saya? Selanjutnya, apakah ada alternatif lain tanpa kemasan plastik atau bahkan tanpa kemasan sama sekali? Kemudian,
Ada lagi, apakah saya akan menggunakannya berkali-kali? Nah, jika ada poin yang tidak terpenuhi, barang tersebut harus ditolak. Jika sekiranya keinginan untuk membeli masih terlalu besar, tunda pembeliannya selama beberapa hari. Besar kemungkinan nanti kamu akan lupa. Nah, beberapa contoh mudah aplikasi prinsip ini adalah menolak kemasan saat membeli makanan. Jika memutuskan membeli makanan di luar, kamu bisa membawa piring atau tempat makan untuk dijadikan sebagai wadah. Tidak ada sampah yang dibuang, wadahnya pun dapat kita gunakan berkali-kali. Contoh lain dari program ini yaitu dengan menggunakan tas belanja sendiri. Untuk program yang berdasarkan pada prinsip reduce atau mengurangi, yaitu think before you buy it. Kita pasti selalu mencari atau membeli barang yang praktis dan kadang tergoda dengan keinginan impulsif kita. Akhirnya kita tidak berpikir panjang, apakah ini kebutuhan atau keinginan, dan kemana perginya barang ini setelah dikonsumsi. Coba deh mulai menjadi smart consumer dengan hanya membeli barang yang kamu butuhkan saja. Selanjutnya, untuk program yang berdasarkan pada prinsip reuse atau memakai kembali, yaitu use it as best and creatively as possible. Reuse atau penggunaan kembali mencakup penggunaan kembali secara konvensional, di mana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali di mana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda. Beberapa langkah mudah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, beli barang bekas daripada barang baru. Yang kedua, gunakan kembali barang yang kamu miliki untuk memperpanjang usia penggunaannya. Yang ketiga, donasikan atau jual barang yang sudah tidak kamu perlukan lagi. Dan yang terakhir, adakan barter dengan temanmu. Untuk program yang berdasarkan pada prinsip recycle atau daur ulang, yaitu Recycle Today for a Better Tomorrow. Recycle ini mengacu pada proses pengolahan kembali sampah atau barang bekas menjadi komoditas atau produk baru yang bernilai guna. Melalui daur ulang, barang-barang yang sebelumnya tidak berguna dan berubah menjadi sampah dapat diolah menjadi barang baru dengan pendapatan dan kegunaan baru. Misalnya, botol air minum kemasan yang awalnya merupakan wadah air minum, didaur ulang menjadi tanaman dalam pot sebagai tempat menanam tanaman hias atau diubah menjadi wadah pensil. Untuk program yang berdasarkan pada prinsip root atau mengolah, yaitu proper processing will produce good and useful. Root menjadikan sisa makan menjadi kompos. Jangan biarkan sampah dapur kita pergi begitu saja ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Pisahkan sampah sisa makanan sehingga cacing tanah dapat mengurai sampah sisa makanan kita. Sampah sisa makanan dan kertas bisa dijadikan kompos dan digunakan kembali dalam bentuk pupuk. Kota Bandung dengan penduduk sebanyak 2,5 juta jiwa menghasilkan sampah sekitar 1.500 hingga 1.600 ton per harinya. Ingat, 200 tonnya itu merupakan sampah plastik. Mayoritas dari sampah tersebut merupakan sampah organik yang bisa diurai. Sampah ini seharusnya bisa dijadikan kompos di tiap lingkungan rumah sehingga tidak perlu menumpuk di tempat sampah, menunggu disortir dan menghasilkan gas berbau yang mengganggu lingkungan. Itu tadi beberapa program yang kelompok 3 buat mengenai program pengolahan sampah rumah tangga. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.